Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dimas. Saya akan memulai untuk melaksanakan presentasi ya. Presentasi ini adalah saya lakukan setelah saya mengikuti diklat Gubuk Jatim, di mana tugas dari peserta itu harus mendesiminasikan hasil diklatnya ke guru lain, yaitu di MGMP di kota masing-masing. Nah, ini saya mulai untuk desiminasinya. Sebentar, ini saya buka dulu file saya. Nah, ini ya, saya Dwi Paraningsih dari SMK Negeri 5 Malang melakukan desiminasi workshop Gubuk Jatim. Saya mengambil materi yaitu membuat PPT dengan Prezi. Untuk materi pelatihan Gubuk Jatim itu sebenarnya tidak hanya membuat PPT dengan Prezi, tapi ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau Bapak Ibu memerlukan, nanti bisa meminta materi ke saya, kalau perlu nanti bisa belajar dengan saya. Materi yang saya terima pada saat saya mengikuti pelatihan, yang pertama adalah membuat room meeting dengan Webex, kemudian yang kedua edit video dengan Filmora, yang ketiga membuat PPT dengan Prezi, yang keempat adalah membuat game dengan Excel. Di sini ada tebak kata dan ada tebak gambar. Nah, selanjutnya, saya mengambil materi yaitu membuat PPT dengan Prezi. Untuk membuat PPT dengan Prezi ini adalah online. Jadi kita harus pastikan bahwa kita mempunyai jaringan yang terhubung dengan WiFi. Kemudian yang kedua, nanti saya menggunakan browser. Browser yang saya gunakan adalah Google Chrome. Kemudian yang ketiga, link untuk Prezi ini adalah prezi.com. Nah, untuk itu berikut kita mengadakan praktek langsung untuk membuat PPT dengan Prezi. Nah, sekarang saya langsung membuka. Ini saya pastikan bahwa WiFi ada, kemudian saya di sini membuka browser yaitu Google Chrome. Langsung saya buka di sini. Kalau sudah terbuka, kita langsung new tab. Langsung kita tulis di sini adalah prezi.com. Kemudian kita enter. Kita tunggu dulu sebentar. Ini masih loading. Nah, ini adalah tampilan pertama dari Prezi. Prezi di sini ada beberapa menu yang bisa kita pilih. Ada video, ada desain, ada presentasi. Dan yang kita pilih hari ini adalah yang presentasi. Kemudian dari presentasi ini kita pilih create from template, kita klik. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba sendiri setelah saya mempresentasikan di laptop masing-masing. Sekarang mungkin mencermati dulu saja. Nah, ini Bapak Ibu bisa memilih model presentasinya bagaimana nanti tampilannya. Bisa ini, atau misalnya yang ke bawah. Nah, misalnya saya memilih yang ini. Kita klik saja.
Kemudian kita langsung klik use this template. Nah, di sini kita menuliskan nama dari file yang kita buat. Misalnya di sini saya nanti akan membuat materi yaitu logika matematika yang saya buat PPT-nya. Di sini saya tulis saja misalnya logika. Kemudian di sini who can see this presentation itu kita klik yang any on the web. Kita klik, kemudian kita langsung klik continue. Kita tunggu prosesnya. Karena online ya seperti ini, kita harus menunggu tergantung dari bandwidth WiFi kita. Ya memang prosesnya agak lama. Nah, inilah tampilan untuk PPT yang tadi sudah kita pilih. Ini masih sedang proses. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Tampilan awal ini bisa kita ubah. Jadi di sini topiknya kan ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 topik. Nah, kalau misalnya kita menghendaki hanya 3, ya kita hapus saja biasa. Yang ini kita hapus seperti biasa, di del saja. Jadi diklik di del. Misalnya untuk yang kelima, saya terlalu banyak, langsung diklik kemudian di del saja. Nah, maka terhapus. Kita butuh berapa? Nah, kemudian tulisan-tulisan yang di sini kita juga bisa mengedit. Jadi mau dibuat apa? Misalnya tulisannya saya ganti dengan logika. Nah, seperti itu. Kemudian yang good ini misalnya dihapus. Diklik saja dihapus. Yang kita perlukan yang apa, itu yang kita gunakan. Kemudian yang ini saya juga tidak perlu. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita ingin memasukkan gambar di sini juga bisa. Kita tinggal insert saja di sini. Insert, kemudian misalnya gambar, image. Kita pilih image. Langsung di tiap-tiap topik. Jadi ini topiknya yang saya gunakan 1, 2, 3, 4. Di situ ya topiknya. Kita langsung ke topik yang pertama. Topik yang pertama di sini kita langsung bisa isi misalnya topiknya di sini. Nah, itu kalau kita mengcopy, ini juga tulisannya bisa kita ubah ukurannya misalnya di blok. Kemudian ini tanda min plus ini untuk mengubah ukuran huruf. Misalnya saya kecilkan, tinggal saya klik min. Nah, seperti itu. Kemudian kita tinggal mengisi di sini. Saya isi logika itu isinya saya ambilkan lagi dari tadi misalnya ada pernyataan kalimat terbuka. Saya copy saja. Misalnya di sini tadi A. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang berarti tercopy ini tadi. Maaf. Kemudian yang B misalnya ini. Nah, kemudian di sini kalau kita sudah menuliskan untuk topiknya, kita klik langsung subtopiknya untuk mengisikan di sana. Kita zoom in. Nah, kita langsung tuliskan subtopik di sini. Nah, itu.
kemudian satu kita hapus. Nah, seperti itu. Kalau hurufnya terlalu besar ya kita kecilkan dengan min tadi. Nah, seperti ini. Kemudian isinya, misalnya kita tuliskan di sini, kalimat terbuka adalah, maaf lambat ya, bla 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 bla, begitu. Kemudian kalau sudah selesai, kita bisa klik ini kembali ke tadi, kembali ke subtopik yang sebelumnya. Nah, itu. Nah, dari sini subtopik ini bisa kita isi. Nah, tulisannya di sini, misalnya saya tulis di sini adalah bagian A, misalnya seperti itu. Kemudian kita klik lagi di sini. Kita bisa nambahin subtopik ini, yang bagian B kita tuliskan di bawahnya. Nah, kita tinggal klik ini. Kalau subtopik ini nanti bentuknya ada dua macam, bisa yang bentuknya bulat-bulat lingkaran seperti ini, atau bentuknya yang kotak seperti ini. Kita tinggal memilih ya. Misalnya untuk yang kita pilih adalah yang tile, berarti kita klik yang tile. Nah, maka di sana akan tambah ada subtopik baru. Nah, ini misalnya saya pindahkan agak ke bawah. Yang ini saya pindahkan agak ke bawah seperti ini. Nah, ini misalnya saya isikan misalnya bagian B. Nah, seperti itu dan seterusnya, maka kita nanti akan mempunyai dua subtopik dari logika ini. Nah, bagaimana kalau kita melihat hasilnya? Maka kita klik presentasi. Kita klik presentasi. Nah, seperti ini logika. Kemudian nanti untuk membuka yang subtopiknya kita tinggal klik. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita klik lagi, maka kita kembali ke sini. Kalau kita klik lagi, langsung ke bagian yang B tadi masih kosong ini. Kalau kita klik lagi, maka kita kembali ke sini. Kalau kita kembali ya kita escape seperti pada saat kita membuat presentasi PPT seperti biasa. Nah, kalau sudah selesai, kemudian kita simpan dengan klik di tanda di sini. Kemudian kita save. Maka kita sudah selesai untuk melakukan pengisian dari topik-topik kita. Kemudian kalau kita ingin mengisi topik yang kedua, maka kita klik yang ini, overview ini, kita klik di sebelah panah kiri ini, kita klik. Nah, kemudian kita tinggal klik yang topik kedua. Topik kedua. Nah, ini topik kedua tinggal kita isi saja, kemudian subtopiknya seperti berikutnya nanti kita tinggal lanjutkan saja. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk membuat presentasi PPT dengan Prezi. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator.